warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktek pembelajaran, saya menggunakan metode daring, menggunakan aplikasi WA Group kepada siswa. Di kegiatan pendahuluan, saya menyapa anak dengan salam, kemudian menanyakan kabar, kemudian anak-anak menjawab sapa saya. Kemudian setelah itu, sebelum memulai pelajaran, saya memandu anak terlebih dahulu membaca doa. Kemudian setelah membaca doa, siswa saya minta mengisi daftar list kehadiran siswa. Kemudian setelah siswa mengisi ke daftar hadir semua, saya meminta siswa menyiapkan peralatan untuk pembelajaran hari ini. Melalui pesan suara, saya memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran daring agar tidak bosan. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tujuan pembelajaran melalui pesan suara. Setelah itu saya menanyakan kepada siswa, mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang fungsi. Di mana pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas relasi. Untuk memahami tentang apa itu fungsi, Ibu sajikan diagram panah sebagai berikut. Diagram panah berisi dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berisi nama siswa, himpunan B berisi tentang makanan. Dari diagram panah di samping itu menunjukkan suatu relasi makanan kesukaan. Ya. Pada diagram di samping sudah kalian amati, di situ himpunan A tepat berpasangan satu di himpunan B. Sudah kelihatan di mana pasangannya masing-masing satu. Nah, relasi seperti ini itu disebut fungsi dalam matematika. Jadi kalian bisa menyimpulkan apa itu fungsi. Ya. Jadi kita dapat menyimpulkan apa itu fungsi. Fungsi atau nama lainnya adalah pemetaan. Ya, dari definisinya, kalau fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B tepat satu saja di himpunan B. Jadi dengan kata lain, anggota A ke anggota B itu hanya boleh punya satu pasangan di B. Dengan kata lain, tidak boleh mendua. Nah, untuk lebih memahami lagi bentuk-bentuk dari fungsi, Ibu sajikan lagi diagram panah. Ada 1, 2, 3. Coba kalian perhatikan dulu, manakah yang merupakan fungsi atau bukan. Dari diagram panah, ketiga diagram panah yang Ibu sajikan, itu yang pertama, apakah dia fungsi? Ya, ternyata bukan. Kalau kita lihat untuk yang pertama, itu kenapa dia bukan fungsi? Karena di situ ada himpunan P, anggotanya A, B, C, dan Q, anggotanya 1, 2, 3. Di himpunan P, di situ lihat tanda panahnya. Ternyata tanda panahnya mengarah kedua di Q, yaitu B ke 1, B ke 2. Sedangkan dari definisi fungsi tadi, anggota himpunan A berpasangan di anggota himpunan B tepat satu saja. Action. Selanjutnya di diagram panah kedua, apakah dia termasuk fungsi? Nah, ada yang bisa jawab? Tentu bukan. Kenapa bukan? Di situ ada di himpunan Q ada satu anggota yang tidak punya pasangan, yaitu C. Sedangkan syarat suatu relasi dikatakan fungsi yaitu semua anggotanya punya tepat satu pasangan di B. Coba sekarang perhatikan diagram panah yang ketiga. Jamin. Kalau sudah, kita perhatikan untuk yang ketiga. Lihat, anggota himpunan P ke anggota himpunan Q. Masing-masing punya tepat satu pasangan. Berarti untuk relasi yang ketiga itu adalah fungsi, memenuhi definisi dari fungsi tadi.
Setelah fungsi kita lanjutkan dengan domain, kodomain, dan range. Domain nama lainnya itu adalah daerah asal, kodomain itu daerah lawan, dan range adalah daerah hasil. Untuk memahami apa itu domain, kodomain, dan range, perhatikan slide berikut ini. Ya. Fungsi dari suatu himpunan A ke himpunan B kita notasikan sebagai fungsi F A memetakan B, di mana himpunan A itu disebut dengan domain, himpunan B itu disebut dengan kodomain, kemudian himpunan dari himpunan B yang dipasangkan dengan A itu disebut dengan daerah hasil atau range. Perhatikan contoh berikut ini. Disajikan diagram panah fungsi F memetakan A ke B. Situ ada himpunan A dan himpunan B. Manakah domain, kodomain, dan range-nya? Domainnya yaitu adalah A, B, C, D, dan F. Dan B, himpunan B-nya itu W, X, Y, dan Z. Sudah bisa dipahami? Domain itu adalah A daerah asal, berarti semua anggota himpunan A. Dan kodomainnya adalah daerah lawan, yaitu semua anggota himpunan B. Selanjutnya adalah range atau daerah hasil, itu adalah anggota B yang punya pasangan di A. Apa aja kita lihat? Ada W, X, dan Z. Yes. Jadi untuk materi ini kesimpulannya bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B tepat satu pasangan di B. Kemudian apa itu domain, kodomain, dan range? Domain itu adalah daerah asal, anggota berarti anggota A, kemudian kodomain itu adalah daerah kawan, berarti anggota himpunan B. Dan range itu daerah hasil, yaitu anggota B yang punya pasangan di A. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berikutnya masuk kegiatan inti, saya sudah mengirimkan video. Saya minta siswa menyimak video pembelajaran tersebut, kemudian memberikan tanggapannya. Setelah mengamati video pembelajaran tersebut, saya minta anak-anak mengerjakan LKPD yang saya share lewat foto pada WA group. Selanjutnya pada kegiatan penutup, saya meminta siswa untuk mengerjakan evaluasi pada Google Form yang sudah saya share linknya. Kemudian saya menutup pembelajaran daring dengan doa. Setelah itu saya menyampaikan pesan kepada siswa agar tetap belajar di rumah, kemudian patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker saat di luar rumah. Itu saja kegiatan pembelajaran yang dapat saya sampaikan.